Yeay, kembali lagi bersama Babasya. Oh my god, udah lama banget sih gue nggak update YouTube Ustadz Chen. Dan enggak sih, sebenarnya baru bulan lalu gue update, tapi itu kayak cuman let's say dibajak. Nah, jadi video ini adalah video yang mengawali mulainya lagi YouTube Ustadz Chen. Gila guys, gila akhirnya setelah bertahun-tahun. Lebay. Oke, pertama-tama kenapa gue memutuskan untuk memulai lagi? Karena jujur aja gue gabut. Kayak nggak gabut juga sih, tapi maksud gue kayak kalian tahu gue sangat workaholic. Gue banyak kerjaan, ini itu, walaupun cuma di rumah doang. Tapi ada aja gitu yang kurang, karena pasti dalam sehari itu masih ada 1 atau 2 jam dimana gue nggak ngapa-ngapain dan gue nggak suka. Jadi gue pengennya tuh kayak padet gitu. Jadi kayak gue memutuskan untuk lanjut YouTube. Emang juga kalian juga banyak yang bilang, Baba bikin YouTube aja karena aku suka denger suara Baba, enak didengar kayak suara hipnotis. Aku suka kayak suara penyiar radio. Suara Baba kayak coklat gitu. Jadi gue kayak, alright, I'm listening. Oke, apa sih yang nggak buat kalian? Kayak gitu. Jadi well, that's it. Dan juga banyak hal yang pengen gue share aja gitu di YouTube melalui video gitu. Yang sesuatu yang gue nggak bisa share melalui tulisan di Twitter. Jadi kemarin di Instagram kayak bikin story gitu dengan tulisan Ask Me Questions. Dan gue ngambil pertanyaan-pertanyaan yang paling sering kalian tanya, terutama dari followers baru yang belum tahu gitu siapa. Jadi gue ngambil banyak pertanyaan dan gue bakal jawabin di video ini. So, let's just get into it. Yeah. Pertanyaan pertama. By the way, ini case-nya dari Yasmin Case. Yeah. Thank you Yasmin Case. Ini ada foto gue nya di sini, bisa custom. Anyway, lanjut. Pertama adalah Babah itu siapa? Babah itu adalah Andini Saraswati. Jadi sebenarnya nama panjang gue adalah Andini Saraswati, cuman kalau di Instagram Andini Saraswati itu terlalu panjang, jadi gue pakainya Andini Saras aja. Gue punya Twitter. Di Twitter gue dikenal sebagai Babah dan username gue adalah Ustadz Chen. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu kenapa Ustadz Chen, kenapa Babah? Nah, kalau Ustadz Chen itu gue udah sering banget bahas ini di setiap video yang featuring gue. Pasti pertanyaan pertama adalah kenapa Ustadz Chen? Udah 3 kali loh podcast kekoreaan, video Kak Pudi Citra, dan bahkan detik.com tuh nanya ini itu. Kenapa gue pakai Ustadz Chen? Karena awalnya itu gue bikin akun ini karena gue dulu suka banget sama EXO. Jadi waktu EXO debut, gue suka banget sampai gue mikir gue harus bikin akun khusus untuk ngefans tentang EXO, segalanya tentang EXO di situ. Dan member yang namanya Chen itu yang mukanya paling lokal banget. Waktu gue ngeliat Chen, ini nih, lokal parah nih. Jadilah gue mengenamai username gue ada Chen-Chen-nya. Terus gue mikir, wah, Chen ini mukanya kayak temen gue yang anak rohis yang selalu gue ketemu kalau gue ke musola di sekolah. Nah, gue pun akhirnya, oke, kita tulis di Ustadz Chen. Dan awal bikin akun ini tuh iseng-isengan, emang bener-bener buat fangirling kayak Ava K-pop, kayak buat ngomongin tentang EXO doang. Kayak gue nggak ada tujuan memperbesar akun ini atau menjadikan akun ini kayak sebuah akun yang bakal jadi gini gitu. Dan kenapa Babah itu ya itu juga kayak EXO terbagi 2, EXO K dan EXO M. Nah, membernya itu terbagi 2 juga. Dulu tuh 12 orang guys. If you didn't know, dulu tuh ada 12 member, terbagi 2, 6 gitu. Nah, Chen ini walaupun dia orang Korea, dia masuknya ke EXO M, yaitu EXO Mandarin yang membawakan lagu-lagu dalam bahasa Mandarin. Dan dalam Chinese family biasanya manggil papa tuh Babah, enggak ya? Enggak ya? Apa itu Arab? Anyway, jadilah gue langsung tulis aja Babah, whatever. Kayak it's not gonna matter pada pikiran gue pada saat itu. Ternyata 8 tahun kemudian semua orang manggil gue Babah. Dan ketika gue ditanya kenapa Babah, gue nggak bisa jelasin. Lanjut ke pertanyaan ketiga, kenapa bisa terkenal? Astagfirullahaladzim, tapi amin. Dibilang terkenal sebenarnya juga kayak gimana ya, nggak ngerti. Kayak oke, mungkin ada banyak yang tahu gue di Twitter atau gimana, tapi kalau misalnya gue jalan-jalan gitu nggak terkenal. Nggak sih, ada sih yang kayak Babah ya, malu kok tahu
Tapi intinya gue belum bisa mengakui kalau gue tuh terkenal. Tapi kalau ditanya kenapa followersnya bisa banyak di Twitter, itu gue bisa jawab. Karena di Twitter gue berkali-kali viral. Tapi maksudnya tweet gue berkali-kali mendapat banyak jumlah retweet. Yang pertama kali itu kayak biasanya tweet-tweet tentang Korea, tentang K-pop, atau tentang ya yang nggak penting, yang pokoknya relatable deh. Itu sering banget viral sehingga orang-orang banyak yang ini kocak nih, follow gitu. Pokoknya berkali-kali, jadi itu bertahap, nggak tiba-tiba dari cuman 100 followers gitu langsung segede sekarang gitu, enggak. Itu dalam kurun waktu 7 tahun sampai bisa kayak gini, dan itu bertahap. Sebagian besar gue dapetin ketika gue pulang ke Indonesia, dan yang paling parah sih gue dapetnya itu waktu kemarin viral karena cerita cinta sih, lebih tepatnya kayak 4 kali gue cerita cinta di Twitter dan selalu viral. Dan yang terakhir yang paling parah ketika gue diselingkuhin mantan. Cuan, patah hatiku berujung cuan. Good. Lanjut aja ke nomor 4. Kok bisa ke Korea? Alright guys, jadi gue 8 tahun terakhir, mulai dari tahun 2012 gue tinggal di Korea. Pertama-tama gue ke Korea itu karena EXO debut, gue langsung memutuskan aku harus ke Korea. Gue harus ketemu Oppa, gue harus ketemu EXO kayak gitu. Jadilah gue ke Korea. Yang awalnya cuman kayak niatnya cuma buat belajar bahasa doang di sana, taunya malah keterusan sampai kuliah 4 tahun. Belajar bahasanya 2 tahun dulu, terus kuliahnya 4 tahun, terus jadi kerja juga 2 tahun. Jadinya totalnya 8 tahun di Korea. So ya, berawal dari EXO, berawal dari K-pop. Di Korea, kuliah di mana, ambil jurusan apa, belajar tentang apa, kuliahnya pakai bahasa Korea atau bahasa Inggris. Nah, di Korea kuliah di mana? Aku di Korea kuliah di Korea University. Banyak yang kira gue kuliahnya di SNU, Seoul National University atau Seoul Daehakgyo, tapi bukan. Itu gue belajar bahasa Koreanya di situ. Jadi di Seoul National University itu ada program bahasa Korea, dan gue belajar bahasa Koreanya di situ selama 2 tahun. Setelah selesai, baru gue masuk kuliah. Nah, kuliahnya ini di Korea University. Terus jurusannya gue ambil gue di Korea University ambil double degree. Jadi waktu lulus 2 gelar. Jadi jurusan pertama media komunikasi, yaitu belajar tentang media, tentang komunikasi, tentang orang, tentang sifat-sifat orang juga gue belajar di situ karena masuknya ke komunikasi. Dan juga gue fokusinnya sih ke perfilmannya ya, karena gue emang dari dulu tuh cinta banget sama yang namanya film. Jurusan kedua gue adalah sastra Inggris. Nah, itu belajarnya tentang puisi-puisi, tentang novel kayak William Shakespeare. Tuh gue hafalin tuh nggak sih puisi-puisinya, astagfirullahaladzim. Kuliahnya pakai bahasa Korea atau bahasa Inggris. Kalau yang jurusan media, kebanyakan kelas-kelas gue dalam bahasa Korea. Makanya itu perlu banget belajar bahasa Korea sebelum masuk jurusan media komunikasi ini. Tapi waktu sastra Inggris 100% kelasnya dalam bahasa Inggris. Jadi nggak bisa bahasa Korea pun nggak apa-apa. Lanjut ke nomor 7. Kenapa pulang ke Indonesia? Nah, Corona. Gara-gara pandemi Corona, gue terpaksa pulang ke Indonesia. Itu 2 tahun terakhir kan gue kerja sebagai video editor. Cuman karena setiap hari tuh gue ngedit video, walaupun gue suka ngedit video, tapi kalau setiap hari lo harus ngedit video yang sama, kontennya ini itu sama gitu-gitu kan jadinya kepala lo mau pecah. Karena selama 2 tahun tuh kepala gue kayak cenut. Jadinya akhirnya gue memutuskan untuk berhenti dulu dan take a break dulu jadi bartender. Nah, jadi bartender gue kerja di sebuah bar di Hongdae. Pandemi Corona datang, bar tersebut pun tutup. Jadi gue pengangguran. Tapi kalau ditanya nyesel nggak nyesel. Ternyata pulang ke Indonesia banyak hikmahnya juga guys. Sumpah ya, walaupun cuma di rumah doang, tapi lika-liku dramanya tuh banyak banget. Lanjut, apakah kamu bisa bahasa Korea? Bisa dong. Kalau nggak bisa bahasa Korea, aku gimana caranya bertahan 8 tahun di Korea? Coba ngomong pakai bahasa Korea. 안녕하세요. 저는 아라입니다. jadi nama gue di Korea Ara. 저는 아라입니다. 전 인도네시아에서 왔어요. 저는 인도네시아 사람이고 한국에서 8년 동안 살았어요. 지금 코로나 때문에 인도네시아 나시로 가고. Aduh sumpah gue udah gak bisa lagi di bahasa Korea. Udah jarang banget dipakai, jadi udah hancur begini. 근데 뭐 열심히 배워야지. 다시. lanjut
lebih suka Indonesia atau Korea? Wah, ini pertanyaan yang sangat sulit karena aku bisa dihujat. Enggak, deng. Jadi, kalau disuruh jujur, Korea. Tapi Indonesia pun aku juga suka di Indonesia karena ada teman-teman, ada keluarga, terus juga kayak emang kayak apa ya, makanannya enak-enak, segala macam, segalanya murah banget sini. Tapi di Korea itu bisa dibilang lifestyle-nya di sana atau kayak apa ya, kehidupan gue di sana lebih cocok dengan gue gitu daripada kehidupan gue di sini. Tapi nggak tahu juga, mungkin karena pandemi gue masih di rumah nggak ngapa-ngapain, jadinya gue nggak ngerasa produktif, gue nggak ngerasa ada serunya gitu. Tapi mungkin kalau pandemi udah selesai, gue udah bisa keluar rumah lagi, udah ketemu teman lagi segala macam, mungkin gue akan lebih suka tinggal di sini. So never know. Ya pokoknya setiap negara ada bagusnya, ada jeleknya lah. Semua negara pasti kayak gitu, ada pro, ada kontranya, ada plus, ada minusnya gitu. Tapi bukan berarti gue nggak cinta Indonesia. Gue cinta banget sama Indonesia. Tapi kalau disuruh prefer lebih enakan tinggal lama di mana, gue bakal bilang Korea. Lanjut, Babah cewek atau cowok? Skip. Babah suka cowok Korea atau Indonesia? Wadaw, pertanyaannya. Pokoknya asal nyambung aja sih, kayak gue gak ada preferences juga sih, kayak bule pun gak apa-apa, orang Jepang pun gak apa-apa, orang Thailand pun, anime pun gak apa-apa, yang penting cocok personality-nya. Babah Islam? Yes. Babah K-popers? Sejak kapan? Suka siapa? Aku K-popers tuh suka semenjak 2009 apa 2010 deh, pokoknya awal-awal gitu. Dan aku dulu pertama-tama suka sama Suju dan Shine. Tapi dulu tuh gue multi fandom banget sih, kayak 2PM suka, M-Black suka, Infinite, Teen Top, BAP, B2B, B1A4. Ya, era-era itulah. Lo sebutin gue suka semua pasti. Tapi semenjak salah satu member EXO keluar pertama kali di tahun Overdose, semenjak itu gue pun akhirnya hiatus suka-sukaan sama K-pop. Karena pada saat itu gue sedih banget bro, sumpah gue sedih banget, kayak hidup gue hancur berantakan. Gue jadi gak ada tujuan hidup, buat apa gue hidup kalau begini gitu loh. Jadi gue berhenti suka K-pop karena gue merasa lebih banyak sedihnya daripada senangnya pada saat itu. Tapi ya sekarang balik lagi kok. Lanjut, Babah wibu. Sebenarnya gue nggak tahu wibu tuh apa. Yang gue tahu sih wibu itu Jepangan, suka Jepang-Jepangan. Dan kalau itu adalah artinya ya gue suka. Tapi emang dari dulu, dari kecil kan, dari masih zaman TK tontonannya anime, tontonannya Animax, terus juga baca komik kayak Sailor Moon, Doraemon, Throbbing Tonight, tau gak sih? Ada yang tau gak sih Throbbing Tonight? Puncak-puncaknya SD SMP deh. Saya SMA gue lebih menjurus ke K-pop, tapi waktu SD SMP itu gue dengernya Laruku, terus Lark and Seal, dan Alice Nine, Gazette, Gag, gitu-gitu. Babah zodiaknya apa? Kalau baca tentang sifat zodiak, menurut Babah akurat dan cocok nggak sama sifat Babah? Pertama, gue anaknya zodiak banget. Gak usah ngejudge dan bilang ke gue kalau zodiak itu bohong. Gak usah. Jadi zodiakku adalah sun sign gue adalah Pisces atau Pisces, moon sign gue adalah Capricorn, rising sun gue adalah Leo. Jadi kalau lo nanya orang yang suka zodiak, gak bakal jawab kayak, oh zodiak gue Pisces, gak mungkin. Zodiak itu bukan cuma kayak Pisces itu anaknya sensitif, suka nangis. Enggak, ada juga Pisces yang tegar dan gak suka nangis. Menurut gue tentang sifat zodiak, akurat atau cocok gak sama sifat Babah? Kalau gue bacanya yang emang based on natal chart, kayak yang benar-benar detail, ada dari jam lahir segala macam. Jadi kayak bukan cuma dibaca dari Piscesnya doang, tapi dari Pisces, Capricorn, Leo, bla bla bla, Marsnya apa, Venusnya apa. Nah, iya itu akurat banget. Tapi kalau misalnya cuma baca Piscesnya doang, nggak akurat. Karena lo nggak bisa mengkategorikan orang dalam 12 tipe aja gitu loh. Kayak pasti lebih banyak dari itu. Dan itulah makanya ada moon sign, sun sign, dan lain-lainnya yang bikin sifat kamu tuh lebih akurat gitu. Lanjut, Babah di Twitter sama in real life bedanya apa? Oke, di Twitter pertama-tama gue tuh anaknya terbuka banget, badut banget, banyak ngomong segala macam kayak gue di video sekarang. Dan gue emang anaknya kalau di depan orang, di depan video, di Twitter atau di sosial media, pokoknya gue emang begini, kayak banyak ngomong, banyak nanya, banyak senyum, banyak bercanda, kayak gitu orangnya. Tapi sebenarnya kalau gue yang asli, gue lebih cenderung pendiam, gak percayakan lo, tapi sumpah gue tuh bener-bener pendiam banget dan lebih
suka di rumah, lebih suka menyendiri di kamar, makanya gue pengen kamar gue ada segala macam, jadi gue nggak usah keluar dari rumah dan nggak usah keluar dari kamar. Di Twitter gue mungkin lebih suka ngobrolin tentang hal-hal yang ringan atau kayak ya pokoknya yang gampang, ya relatable, gampang dibahas. Tapi kalau gue in real life, gue agak nggak suka ngomong yang pembahasan ringan, kayak menurut gue basa-basi banget. Sebenarnya kalau in real life gue lebih suka ngomong yang berbobot, kayak yang ada maknanya, yang ada gunanya gitu. Tapi kalau cuma basa-basi doang, gue agak mendingan gue diem aja gitu. Dan itu gue in real life. Anyway, lanjut. Babah umurnya berapa? Aku kelahiran tahun 95. Jadi umurku dalam umur internasional adalah 25 tahun, tapi dalam umur Korea 26 tahun. Iya, Korea umurnya nambah 1. Dan sekarang di Indonesia kerja apa? Aku sekarang actually I'm jobless. Tapi gue sedang mengembangkan bangetan platform Ustadz Chen ini di Twitter dan juga sosial media lainnya seperti YouTube, Instagram. Alhamdulillah gue bisa dapat penghasilan, pemasukan dari sosial media. Jadi itu yang gue lagi lakukan sekarang. Tapi dibilang itu kerjaan utama gue juga, gue nggak mau, bukan yang nggak mau, yang kayak kurang greget gitu, kayak rasanya kayak gituan doang. Walaupun sebenarnya ngurusin gini tuh nggak gampang. Gue aja sekarang punya 2 admin loh, yang ngurus tweet-tweetan, yang ngurus endorsean, yang ngurus ini itu, jadwal segala macem ada. Dan itu nggak gampang, 2 admin aja tuh kadang masih kurang. Jadi ya sebenarnya ini adalah pekerjaan sih, bisa dibilang ini pekerjaan. Tapi gue sih pengennya gue punya usaha sendiri, dan mungkin kalau corona udah selesai bakal balik ke Korea atau stay di Indonesia. Kalau sebenarnya gue pengen balik ke Korea, tapi nggak akan untuk menetap sih, pasti kayak balik ke Korea hanya untuk sebagai turis, karena di sana gue ada kucing, di sana gue ada teman-teman gue, di sana ya banyak kenangan lah pokoknya. Tempat kerja gue juga dari selama 8 tahun terakhir gitu loh, maksud gue. Jadi kayak ya bakal balik, tentu bakal sering-sering balik, tapi but I'm not gonna stay there anymore. Gue nggak bakal balik untuk menetap, gue balik hanya untuk sebagai turis segala macam. Tapi untuk sekarang gue akan stay di Indonesia karena pandemi corona. Jadi belum bisa keluar. Lalu pertanyaan terakhir adalah cream puff gimana? Kenapa? Banyak banget pertanyaan tentang cream puff, dan gue senang karena kalian sangat peduli sama kucing aku yang paling aku sayang, udah kayak anak sendiri. Jadi cream puff itu adalah kucing yang gue adopsi. Jadi waktu gue pulang ke Indonesia karena pandemi, tentu yang pertama kali gue cari itu adalah siapa yang bakal ngerawat cream puff selama gue di sini gitu kan. Dan alhamdulillah ada mantanku, yaitu Chef Gavin, yang kalau kalian emang udah follow aku dari lama, kalian bakal tahu dia siapa, karena dulu kayak kita selalu bersama, kita selalu nge-tweet, nge-konten bareng-bareng. Chef Gavin, dia yang di sana sekarang ngerawat cream puff. Jadi karena dia adalah orang yang gue percayain, yes dia adalah mantan gue, tapi gue masih berhubungan, masih sebagai teman. Jadi dia yang ngerawat cream puff. So it's really good that cream puff is with someone right now who I personally trust and who I personally believe can take a good care of cream puff. Dan setiap hari gue di-update sama Gavin kayak, hari ini cream puff ini gitu. Dan gue juga selalu konstan nanyain kabar cream puff segala macam. Jangan tanya gimana caranya bisa temenan sama mantan, gimana caranya bla bla bla, karena itu masuknya ke pertanyaan di relationship. Those were 20 questions, 20 pertanyaan Q&A, Ustadz Chen atau Babah atau Andini Saras. So I think I'm gonna see you in the next video. Dan kalau kalian pengen gue bikin konten khusus tentang sesuatu, tentang review apalah, Shopee haul kayak gitu-gitu, atau house tour, room tour segala macam, please drop the comment down below. Udah kayak YouTuber banget gue, udah kayak YouTuber. Jadi ya silahkan mention gue juga boleh, DM gue kayak ide kalian pengen, coba challenge makan samyang kayak gitu lah. Ya, let's go, let's do it. So yes, thank you banget udah nonton video ini sampai habis, dan semoga pertanyaan-pertanyaannya udah menjawab kekepoan kalian tentang Babah Ustadz Chen. Jadi see you in the next video.